Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, kelompok bioinformatika. Di mana pada kesempatan kali ini kami ingin mendiskusikan salah satu yaitu merupakan aplikasi RStudio. Untuk RStudio itu adalah aplikasi untuk penginputan data dan juga dapat membuat persamaan matematika dan juga dapat membuat data seperti summary, min, dan max, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama itu, kita juga bisa membuat berupa tabataku kayak kali tambah bagi, di mana kita bisa di sini di kolom konsol, yaitu kolom untuk penginputan data, kita bisa ditulis di sini misalkan 5 tambah 4. Di sini kita bisa langsung enter saja. Nah, setelah itu di bawahnya ini langsung keluar berupa hasil dari penjumlahan 5 tambah 4. Dan juga selain tambah, kita juga bisa berupa perkalian. Jadi misal 4, untuk simbol kalinya bisa menggunakan simbol bintang, kemudian kali 5. Di sini juga sama, kita langsung pencet enter saja, dan langsung keluar hasilnya yaitu 4 kali 5 sama dengan 20. Dan juga kita juga bisa pengurangan, misalkan 10 dikurang 3, langsung ke klik enter, keluar hasil 7. Dan juga selain itu pembagian, bisa misalkan 10, untuk bilangan pembagiannya bisa menggunakan garis miring, bagi 5, enter. Nah, hasilnya adalah 2. Kemudian selain itu kita juga membuat berupa variabel, di mana kita misalkan X ini kita spasi, terus kita membuat tanda panah, jadi kayak berupa mengartikan X tersebut itu misalkan berapa ya? Misalkan 4. Jadi nanti kalau kita misalkan ketik X, jadi hasilnya itu pasti nanti keluarnya 4, karena kita udah membuat di sini nih berupa data kalau X itu adalah 4. Nah, misalkan ya, di sini kita klik enter. Kemudian di bagian sebelah kanannya itu di kolom atas, kotak value-nya itu akan memuat data kalau X itu adalah 4. Misalkan kita klik X, kemudian enter. Nah, di sini langsung keluar bilangan berupa angka 4, karena sebelumnya kita telah menginput data bahwa X itu adalah 4. Nah, kemudian bilangan yang lain juga bisa, misalkan Y, kita jadiin 9, nanti keluar di kotak value-nya Y adalah 9, jadi kita klik Y, akan keluar hasilnya 9. Kemudian contoh lainnya mungkin yang kayak di kehidupan sehari-hari kita, misalkan buah, kita permisalin aja buah, misalkan buah jeruk, kita tulis jeruk. Kita ibaratin jeruk itu harganya 10.000 lah. Nah, kita klik enter lagi biar data itu masuk di kotak value.
Nah, kemudian jadi kalau misalkan kita klik jeruk sama kayak yang tadi sebelumnya, dia akan keluar harganya 10.000. Dan kita klik lagi misalkan jumlah. Jumlah misalkan kita tulis 3 boleh. Dan nanti juga akan masuk ke kotak value lagi. Dan misalkan kita mau bentuk perkalian nih, berapa jeruk mau dikali atau bagi atau tambah atau kurang. Misalkan jeruk kita kalikan, kita klik bintang kali jumlah. Maka hasilnya akan keluar jeruk dikali jumlah, yaitu 30.000. Atau mau yang lain juga bisa, misalkan kita ganti jumlahnya bisa, apa ya? Apa ya? Harga. Ya, harga juga bisa dikali, nantinya bisa dikurang atau nggak dibagi lagi. Sama yang kalau harga jeruk itu 10.000. Terus juga selain itu, kita juga bisa tahu nih membuat untuk mengetahui logaritma. Jadi kita klik log aja, kemudian kita kasih tanda tutup buka kurung. Nanti dia akan muncul tutup kurungnya sendiri. Nah, di sini kita bisa nulis mau log 10 atau 100. Di sini kita klik, kita ketik log 100, tinggal kita enter aja. Dan hasilnya akan keluar. Jadi log 100 itu 4.600, 4 koma ya? 4,60517. Atau enggak kita juga misalkan mau tahu nih minta bantuan logaritma itu apa. Kita tinggal klik tanda tanya, kemudian kita tinggal tulis di sini tanda tanya, kemudian logaritma, kemudian enter. Nah, nanti di sini nih ada penjelasan tentang logaritma, tapi di sini karena kita di Coba log aja, tanda tanya log. Oh, coba ya. Log ya. Enggak ada. Oh, ini nih. Tadi tuh. Nah, ini yang tadi ya log. Nah, di sini mungkin salah keyword tadi ya karena logaritma. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu nih logaritma itu gimana cara apa namanya persamaan matematikanya, kita bisa lihat di sini. Terus juga logaritma itu apa? Ntar dikasih tahu di kolom sebelah kanan yang di bagian bawahnya. Jadi nanti kita klik help, nanti dia langsung keluar. Nah, ini ada penjelasan-penjelasannya. Mungkin dilanjutkan oleh Fepi. Baiklah, untuk selanjutnya kita bisa mengukur vektor, di mana vektor ini kita bisa mengukur seperti tinggi, length, atau diameter dari suatu benda. Yang pertama kita mencoba mengukur tinggi. Kita bisa langsung klik tinggi. Selanjutnya itu tanda panah, di mana tadi dilambangkan dengan tanda kecil dari dan strip. Lalu tulis huruf C.
C ini melambangkan combine, di mana kalau tidak ditulis huruf C, maka datanya tidak akan keluar. Selanjutnya, klik tanda buka kurung. Nilainya 10,20,30,40. Tutup kurung, enter. Oh, ini nih. Kenapa ya? Oh, sebentar tuh. Oh, error ya? C-nya C kecil. Tadi udah C kecil. Hah? Jangan dispasi coba sebelum C. Koma. Ah ya. Oh, berarti harus C kecil. Selanjutnya itu diameter. Diameter dikasih tanda panah lagi. Coba diameternya kayak angkanya beda-beda tapi jangan berurut soalnya nanti kan kita mengesort gitu biar ada hasilnya. Boleh tuh. Buka kurung. Kurung mungkin berapa ya? 15. Berapa, Pi? 15. 15, 20. 20. 11 aja ya? 40. Boleh ada 10. 10. 10, 25. 25. Tutup kurung. Enter. Lalu klik diameter lagi. Diameter. Enter. Nah, maka nilainya bakal muncul lagi. Diameternya itu ada 15, 20, 10, dan 25. Nah, terus selanjutnya apa, Pi? Selanjutnya, length atau tinggi. Length, buka kurung, tinggi. Salah, harus tinggi. Bener ya? Length juga masih. Klik enter. Enter. Nah, di sini nih keluar karena tadi sebelumnya tingginya itu input datanya itu ada 10, 20, 30, 40, ada berjumlah 4, maka ketika ditulis length tutup kurung tinggi akan keluar jumlahnya itu 4. Nah, Bisa juga kita cari diameter pakai length itu, bakal muncul juga datanya 4, karena tadi diameter memasukkan 4 angka. iya. Selanjutnya itu max. Max.
Max apa nih? Tinggi. Nah, kita klik enter. Nah, untuk di tinggi itu nilai yang paling tingginya adalah 40. Selanjutnya Sumari. Coba nyari Sumari diameter. Enter. Nah, maka akan keluar ada nilai minimal, median, mean, dan max dari diameter. Selanjutnya, di menu vektor ini kita bisa melihat sort, yaitu mengurutkan data dari rendah ke tinggi. Klik sort. Untuk sebagai contoh bisa sort dari tinggi. Diameter coba Mil, soalnya yang tinggi udah urut Oh iya, diameter. kita ulang lagi. Diameter. Nah, maka data yang diameter akan tersusun dari yang kecil ke yang tinggi. Selanjutnya kita bisa melihat warna. Nah, tanda panah. Benda aja nggak? Boleh Ada benda, tinggi, ada diameter. boleh benda. Benda. Terus kita tunjuk lagi ulang. Jangan lupa huruf C lagi. Buka kurung. Benda. Tanda kutip. Hah? Tanda kutip dulu. Oh iya, Benda T. Baju. baju. Tanda kutip lagi. Koma. Koma. Tanda kutip. Meja. Meja boleh. Tanda kutip. Meja, bulan, roda. Bulan. Roda. Enter. Selanjutnya data. Data tuh indah, indah sini. Ya, ketinggalan satu apa? Kalau misalkan kita pengen mengubah, misalkan tadinya itu kalau kita klik tinggi di sini, klik tinggi, enggak. Kalau kita klik diameter, dia kan hasilnya kayak begini, dan masih nggak berurut 15, 20, 10, 25. Sedangkan tadi kita udah short diameter jadi berurut, yaitu 10, 15, 20, 25. Biar kayak pas kita mengulang datanya lagi, biar diameternya berurut, kita bisa nulis di sini itu diameter, kemudian kita tanda panah, kita klik sort lagi, kita tulis sort di sini, kemudian diameter, terus enter. Nah, maka nanti kalau kita klik diameter akan keluar data diameter yang sudah kita short. Nah, kita coba tulis lagi diameter. Nah, di sini bisa dilihat, jadi pas kita klik, kita tulis diameter akan keluar data baru yang
data yang dari kita share tadi 10, 15, 20, 25. Jadi udah berurutan lagi. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu bisa dijelaskan oleh Indah. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada tabel dari data yang sudah kita buat. Dan datanya tadi sendiri itu ada benda, tinggi, dan diameter. Jadi di sini kita ingin membuat tabel. Caranya misalkan kita menamakan tabel itu dengan dataku, misalkan dataku. Dataku. Terus tanda panah seperti biasa. Buat formatnya data titik frame dalam kurung benda koma tinggi koma diameter. Kita bergema. Diameter. Kemudian enter. Enter. Terus kita ketik lagi dataku untuk melihat data yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita enter. Lalu dia akan muncul dalam hasil tabel. Selanjutnya, jika kita ingin melihat data yang ada di tabel, misalkan data benda itu sendiri ada apa aja, kita bisa ketik data, tambah simbol dolar, benda, lalu enter. Mungkin dataku kali, Indah. Oh iya, dataku. Karena tadi kita udah dataku. Dataku, dolar, terus benda. Akan udah sama kayak di tabel, ada baju, meja, bulan, dan roda. Sama dengan yang lain, misalnya kita mau lihat tinggi atau diameter, nanti dia akan keluar hasilnya sesuai hasil yang ada di tabel. Selanjutnya misalnya kita ingin melihat data yang ada di kolom kedua dan baris ketiga, kita bisa ketik aja Dataku nggak sih? dataku kurung siku, pakai kurung siku, kolom 2 jadi 2, baris 3, 2,3. Baris dulu. Berapa barisnya? 2,3. 2,3. Kemudian Enter. Di baris kedua ada meja dan baris Kolom ketiga. di baris 2 ada 15, baris ketiga dia bertemu di angka 15, berarti itu menunjukkan baris 2 dan kolom 3. Misalnya kita cuma ingin melihat baris 3-nya aja. Jadi kita ketik aja dataku dalam kurung siku 3, lalu barisnya kosongin aja, kolomnya kosongin aja, langsung enter. Jadi di situ ada kolom 3 ada bulan dengan benda bulan tinggi 30, diameter 20. baris, nah. Baris 3. Ya. Selanjutnya, misalnya kita ingin melihat korelasi dari data kita, misalkan kita mau lihat korelasi data tinggi dan diameternya. Kita bisa ketik core atau COR dalam kurung data dolar tinggi, Dataku dolar tinggi, berapa? Tinggi.
koma dataku dolar diameter. Enter. Nah, jadi korelasi dari data tinggi dan diameter itu hasilnya 1. Selanjutnya, jadi RStudio ini dalam fungsinya juga bisa berfungsi dalam mengerjakan penelitian. Misalnya dalam bidang biologi, kita ada penelitiannya menggunakan plot. Jadi kita bisa melihat plot menggunakan aplikasi ini. Misalnya, kita mau melihat plot dari data tinggi dan diameter tersebut. Kita tinggal ketik plot dalam kurung tinggi, koma diameter. Enter. Nah, kita bisa lihat hasilnya ada di sebelah kanan bawah. Jadi kalau dalam persamaan matematika, yang horizontal itu X dan vertikal itu Y. Nah, horizontalnya ini ada tinggi, data tinggi kita yang terkecil ada 10 sampai 40. Diameternya itu sendiri ada 10 sampai 25. Selanjutnya, selanjutnya mungkin kita juga bisa di RStudio ini ada R yang berbasis klik dan R yang berbasis script. Dimana kalau kita mau perbedaannya ini dulu, dimana kalau R berbasis klik ini kayak sama seperti kita ketika ingin menulis data, tinggal langsung enter aja dan langsung keluar hasilnya dan atau persamaannya atau hasilnya. Jadi kalau udah di enter, datanya itu nggak bakalan bisa dihapus lagi. Kayak tadi kita nulis misalkan rumusnya itu tadi diameter tanda panah short, misalkan kita ada kesalahan, nggak bisa kita ganti lagi. Jadi kalau misalkan ada yang salah, mereka itu akan muncul error. Seperti yang ini nih, yang berwarna merah ini, tadi juga error datanya karena kita salah dalam menulis persamaannya di kolom konsul. Jadi kalau misalkan bedanya lagi untuk RScript, kita bisa buka dulu file, kemudian new file, kita pencet RScript. Nah, di sini akan keluar kolom baru, di mana RScript ini kalau misalkan bedanya sama RClick, kita bisa hapus kalau kita ada salah nulis persamaan datanya. Misal kita klik, kita tulis 2, kita kayak sama kayak tadi, kita mungkin kali 8. Bedanya di sini, kalau RScript ini kita nggak langsung enter, tapi kita harus pencet dengan bersamaan bersama CTRL. Jadi kita CTRL, kemudian klik enter. Nah, maka akan keluar di kolom konsolnya. Jadi tadi 2 kali 8 di kolom konsol akan keluar jadinya 16 hasilnya. Nah, kalau ini bisa kita hapus, misal tuh. Kalau sebelumnya, kalau di R-Click, nggak bisa kita hapus kalau misalkan kita ada salah nulis. Jadi kita bisa ulang lagi 2 kali 5. 2 kali 5, kita bisa hapus datanya, kita tinggal CTRL, kemudian enter, maka hasilnya akan keluar lagi 10. Kemudahannya mungkin di situ, tapi juga kalau misalkan kita kelemahannya mungkin kayak 40 min 10, kita tambah pagar untuk membatasinya, kemudian 2 kali 7.
Kemudian kita untuk keluar hasilnya kita bisa enter plus ctrl. Maka yang keluar hasilnya di kolom konsol itu hasil yang Kurangan. hanya di awal aja, yang perhitungan awal. Maka yang hasil perhitungan yang terakhir yaitu bintang 2 × 7 itu nggak bakalan dikalkulasi oleh si R-script ini. Jadi dia cuman kalkulasi yang 40 min 10. Hasilnya yaitu akan keluar di kolom konsol 30. Ya, karena di R script ini digunakan untuk membuat judul. Ya, buat judul juga bisa, misalkan mungkin kita taruh kursor. Kita ini kebanyakan kalau R-script ini menggunakan pagar untuk membatasi dengan persamaan lain, jadi kita pagar lagi, kemudian judul. Pagar. Kemudian, ini nggak sih? Tunggu. Nah ya, kan pagar lagi. Oh, salah. Kita klik ctrl enter. Nah, maka yang keluar itu yang pagar yang awalnya itu tidak akan keluar. Jadi dia bisa menjadi membuat persamaan kalau misalkan ini kayak teman baru. ya kolom baru, tapi bisa membatasi dengan persamaan Tandanya, sebelumnya. ya. Ya, jadi dia cuma langsung awal judul. Jadi kita nggak usah ngetik ulang lagi untuk pagarnya gitu loh. Judul kita misalkan untuk judul artikelnya itu apa. Nah, mungkin sekian itu aja ya teman-teman. Atau ada tambahan lagi? Cukup kayaknya. Cukup ya. Mungkin pada diskusi kita pada kali ini sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.